Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini teman-teman semua kita akan membahas tentang fungsi cairan. Jadi fungsi cairan itu yang pertama sifatnya itu pendingin. Yang kedua itu sifatnya pembersih. Yang ketiga itu sifatnya penghantar, ya. Secara umum itu sifatnya. Biar kita gambarkan ya. Sifat cairan itu selalu gravitasi dan selalu turun ke bawah. Jadi bila terjadi hambatan di dalam tubuh, maka akan menyebabkan bendungan. Sehingga kita membutuhkan suatu panas untuk menyebarkan cairan itu, biar tidak terjadi genangan. Begitu gambarannya. Jadi pertanyaannya, hambatannya itu timbul di mana? Atau hambatannya itu lokasinya di mana? Kalau hambatannya itu terdapat di muka, maka itu yang sering disebut udim muka atau pembengkakan di muka. Kalau hambatannya itu berada di tangan, maka akan menyebabkan udim tangan atau pembengkakan di tangan. Kalau hambatannya itu terjadi di perut, maka itu yang sering disebut udim perut, atau sering dibahasakan itu asites, atau sering disebut itu perutnya membengkak. Kalau hambatan itu berada di kaki, maka sering disebut itu udim kaki. Jadi kalau di dalam tubuh itu ada hambatan sehingga tubuh itu terjadi genangan atau tubuh itu terjadi pembengkakan, maka kita membutuhkan panas untuk menyebarkan cairan itu ke seluruh tubuh. Setelah nanti cairan itu sudah tersebar, maka itu akan dibuang lewat 4 lubang. Yang pertama nanti lubang dari respirasi atau dari hidung. Yang kedua lubangnya itu dari pori-pori atau dari keringat. Yang ketiga itu lubangnya itu dari pembuangan air kecil atau urin. Yang keempat itu pembuangannya itu lewat feses atau lewat buang air besar. Ya, jadi gambarannya begitu. Kemudian begini. Ada pelancar kencing yang jarang dibahas, ya. Jadi pelancar kencing itu ada 2 macam. Ada yang sering disebut pelancar kencing yang sifatnya itu panas kering. Ada juga yang sering disebut itu pelancar kencing itu sifatnya dingin kering. Kalau pelancar kencing yang sifatnya panas kering, artinya begini. Panas kering itu sifatnya itu menyebarkan cairan itu ke seluruh tubuh. Menyebarkan cairan itu ke semua sisi sehingga nanti tidak terjadi pengendapan atau penggenangan. Jadi kalau cairan itu sudah disebarkan ke semua sisi atau ke seluruh tubuh, maka kalau dia berlebih, maka dia akan dikeluarkan lewat 4 lubang yang tadi. Lubang dari respirasi atau dari hidung itu, lubang dari pori-pori atau dari keringat ya, terus lubang dari pembuangan air kecil atau sering disebut urin,
lubang dari pembuangan air besar atau sering disebut itu feses, maka pembuangannya lewat sana. Jadi biasanya sifat panas kering ini, ya, obat yang bersifat panas kering itu sering difungsikan buat seseorang itu yang bersifat tubuhnya lembab dingin. Tandanya itu lidahnya tebal dan pucat. Diingat ya. Jadi sifat atau obat yang bersifat panas kering itu selalu difungsikan itu buat seseorang yang kondisi tubuhnya itu bersifat lembab dingin. Tandanya itu lidahnya tebal dan pucat. Ada juga satu lagi, itu pelancar kencing yang sifatnya itu dingin kering. Jadi kalau yang sering disebut pelancar kencing yang sifatnya dingin kering itu sifatnya diuretik atau dibahasakan pelancar kencing. Jadi sifat diuretik ini bukan dia secara langsung pelancar kencing, bukan. Tetapi sifat diuretik itu membuang atau membersihkan lembab panas yang ada di organ. Ketika lembab panas itu dibuang di organ itu, maka nanti organ itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi ketika terjadi pembengkakan di muka, ketika terjadi pembengkakan di tangan, ketika terjadi pembengkakan di perut, ketika terjadi pembengkakan di kaki, tekniknya itu bukan melancarkan kencing, tetapi tekniknya adalah membuang lembab panas yang mengganggu organ itu. Jadi kalau lembab panasnya dibuang, maka organ itu bisa berfungsi lagi dengan semestinya atau dengan normal. Jadi obat yang bersifat dingin kering ini biasanya selalu difungsikan buat karakter tubuh yang sifatnya lembab panas. Jangan kebalik ya. Jadi obat yang biasanya yang bersifat dingin kering itu difungsikan buat seseorang itu yang bersifat tubuh lembab panas. Tandanya itu lidahnya merah dan tebal. Jadi yang kejadian hari ini sebenarnya di kedokteran barat dan di kedokteran timur kadang ini tidak dibahas secara luas ya. Akhirnya kita di lapangan ini kurang memahami yang mana yang sering disebut itu pembengkakan yang disebabkan karena panas kering, yang mana yang sering disebabkan dingin kering. Karena memang di kedokteran barat dan di kedokteran timur ini tidak dibahas secara luas. Akhirnya kita di lapangan ini juga banyak yang tidak bisa membedakan. Jadi yang lebih kenyataannya sehari-hari, asal ada terjadi pembengkakan langsung dikasih obat diuretik. Ini sebenarnya kesalahan yang sangat fatal sekali ya. Jadi kalau di tempat kita sebenarnya begini, kalau di tempat kita itu kalau memang dia itu disebabkan karena penumpukan cairan baik di muka, di tangan, di perut ya, di kaki. Kalau memang sifatnya itu disebabkan karena lembab dingin, maka obatnya itu sifatnya panas kering. Kalau di tempat kita itu biasanya bisa pakai tonik teriang, bisa pakai remanal, bisa. Dan biasanya pembengkakan ini juga sering disebabkan kelembapan di area bawah. Bisa nanti kombinasi THE dengan remanal juga bisa kombinasi THE dengan tonik teriang.
Tetapi kalau memang pembengkakannya disebabkan karena lembab panas yang menyerang organ itu sehingga organ itu tidak bisa berfungsi dengan maksimal, maka tekniknya itu lembab panas yang dibersihkan. Maka obatnya itu biasanya di tempat kita itu pelancar kencing namanya. Jadi memang ini teman-teman semua ini pelancar kencing ini jarang dibahas. Jadi sebenarnya pelancar kencing itu ada dua, tapi yang berkembang di pasaran itu sebenarnya hanya ada satu. Ya, jadi asal kencing kasih obatnya itu yang kecil-kecil lah, kecil-kecil belinya di apotek. Jadi asal obat ada pembengkakan kasih, nanti kencingnya lancar gitu. Tapi bukan begitu caranya, seharusnya bukan begitu. Karena apa? Karena memang pembengkakan itu ada dua, ya, ada dua macam, satu lembab dingin dan satu lembab panas. Ya harusnya itu juga obatnya dua macam, satu sifatnya melancarkan kencing, ya, kencing dengan catatan menyebarkan cairan itu ke seluruh tubuh, dibuang lewat pembuangan yang keempat. Nah, yang kedua ini membuang lembab panas itu, kemudian dibuang lewat dua pembuangan. Dua pembuangan itu biasanya bisa lewat urin dan juga bisa lewat BAB. Jadi ini ada gambaran yang secara berbeda ya. Biasanya kalau yang lidahnya pucat, tebal, biasanya pembuangan cairan itu bisa dari 4 lubang. Dari respirasi, dari keringat, dari pembuangan air kecil, dan pembuangan air besar. Tetapi kalau yang lidahnya merah, disebabkan karena serangan lembab panas, biasanya pembuangan itu ada dua. Hanya pembuangan lewat dari pembuangan air kecil dan pembuangan air besar. Jadi ketika nanti cairan itu dibuang dari lewat pembuangan air kecil dan pembuangan air besar, maka bengkak yang ada di tubuh itu juga nanti akan